Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Sahabat muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hari-hari terakhir Ramadan akan kita nikmati, untuk kemudian kita beralih memasuki Syawal. Memasuki Syawal yang paling mendebarkan tentu saja apakah Idul Fitri kita akan sama dengan tetangga kita, dengan sanak famili kita, atau bahkan dengan pasangan hidup kita. Ya, ini adalah fenomena yang terjadi di akhir-akhir ini. Sebenarnya kita sangat ingin memasuki Ramadan dan memasuki Syawal itu bersama-sama. Hanya saja inilah realita kondisi kaum muslimin saat ini. Ketika menetapkan waktu sholat 5 waktu yang wajib, kemudian menetapkan waktu-waktu yang kita lakukan agar doa kita diijabah, itu sudah banyak sekali kaum muslimin yang memahaminya dan harus mengikuti sebagaimana aturannya. Seragam itu biasa, sama itu sudah pasti. Hanya saja di luar perkara ibadah mahdoh masih sangat banyak kondisi kita hari ini tidak sama. Meskipun memang dalam ajaran Islam ada bagian-bagian tertentu yang memang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbeda. Hanya saja perbedaan yang tidak kemudian akhirnya membuat kita terpecah belah sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah semuanya, dan janganlah kalian terpecah belah. Inilah yang menjadi masalah dari tahun ke tahun. Kita belum menjadikan Islam sebagai referensi, sebagai rujukan di dalam aspek kehidupan selain ibadah mahdoh. Kita belum seragam memahami bagaimana sistem ekonomi itu berjalan sesuai pandangan Islam, bagaimana seharusnya pendidikan itu diatur sesuai dengan Islam, bagaimana seharusnya pergaulan itu dijalankan sesuai dengan Islam, dan lain sebagainya. Aspek kehidupan yang lainnya itu lebih banyak yang harus kita laksanakan, tapi ternyata masih banyak juga yang belum sesuai dengan Islam. Ditambah lagi dengan masalah besar kaum muslimin, bahkan ini menjadi masalah besar dunia, yaitu tidak lagi ada solusi yang sama di antara kaum muslimin terhadap masalah Palestina. Jika hari-hari terakhir menjelang Idul Fitri, kita sibuk menyiapkan keluarga kita untuk bisa menyambut Idul Fitri dengan bahagia, bagaimana dengan orang tua yang ada di Palestina? Mereka terbiasa menyiapkan sanak keluarga mereka, anak-anak mereka dengan pakaian hakiki seorang manusia, yaitu kain kafan. Inilah yang membuktikan bahwa di saat yang bersamaan di belahan bumi yang lain, umat Islam akan bergembira menyambut Syawal. Tapi di sisi lain, di saat yang bersamaan, ada warga, saudara, saudari yang sebenarnya itu satu ikatan akidah dengan kita, akan menyambut Lebaran dengan penuh kekhawatiran.
dengan rasa ketidakamanan. Subhanallah, ternyata setelah berakhirnya gencatan senjata, kaum muslimin juga belum bisa memberikan solusi hakiki, solusi terbaik yang akan membebaskan saudara-saudara kita dari kekejaman Israel, yaitu dikirimkannya pasukan jihad oleh khalifah. Semoga ini menjadi Ramadan terakhir kehidupan kaum muslimin tanpa adanya junnah, tanpa adanya pelindung, tanpa adanya perisai. Dan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita belum bisa menyelesaikan masalah-masalah saudara kita di Palestina. Sehingga kita berharap di Ramadan tahun depan kita akan bersama-sama menyambut Ramadan diikuti dengan Syawal dengan penuh kegembiraan secara serempak. Tidak ada lagi kebahagiaan di atas penderitaan saudara kita di tempat yang lain. Ini menjadi doa kita yang akan kita lantunkan di akhir-akhir Ramadan, waktu di mana doa sangat diijabah. Semoga ini menjadi penyemangat bagi kita untuk senantiasa mendakwahkan Islam, ajaran Islam yang kafah, agar umat manusia, terutama umat Islam di dunia, semakin merindukan kembalinya kehidupan Islam di muka bumi ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.